Perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang galaksi dan kosmologi telah membawa manusia pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana alam semesta terbentuk, berkembang, dan berisi berbagai fenomena luar biasa, mulai dari bintang yang lahir dan mati, planet-planet yang mengitari bintang, hingga radiasi kosmik yang menjadi bukti awal mula alam semesta melalui teori Big Bang. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini dalam persiapan untuk kompetensi sains nasional atau KSN di bidang astronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atar Nebras dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Di materi galaksi dan kosmologi terdapat beberapa subbab, yaitu yang pertama galaksi dan yang kedua kosmologi. Sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mengukur jarak bintang atau ekstragalaksi atau galaksi di luar Bima Sakti dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Metode yang digunakan tergantung dengan jarak dari bumi. Berikut adalah skema mengukur jarak benda langit. Kita masuk subbab yang kedua, yaitu kosmologi. Dalam pembahasan kedepannya akan lebih menganut teori Big Bang. Prinsip kosmologi. Alam semesta homogen dan isotropik dalam skala besar. Kurvatur alam semesta. Kurvatur alam semesta dibagi menjadi 3, yaitu kurvatur datar, positif, dan negatif. Untuk K sama dengan +1 menyatakan alam semesta dengan kurvatur positif. Jika alam semesta memiliki kurvatur yang positif, alam semesta akan mengembang dan mencapai suatu radius tertentu, lalu akan runtuh dalam waktu yang berhingga. Dan yang kedua ada K sama dengan 0, menyatakan alam semesta dengan kurvatur datar. Jika alam semesta memiliki kurvatur yang datar, maka alam semesta akan mengembang selamanya, namun kecepatan dari pengembangan alam semesta akan asimptotik 0 pada T yang besar. Dan yang terakhir ada K sama dengan -1, menyatakan alam semesta dengan kurvatur negatif. Jika alam semesta memiliki kurvatur yang negatif, maka alam semesta akan mengembang tanpa ada batas. Persamaan Friedman. Persamaan yang berguna untuk mengetahui dinamika alam semesta. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini, di mana H sama dengan parameter Hubble dalam fungsi waktu. Kepadatan energi sama dengan rapat energi bergantung komponen pengisi alam semesta. Dan K, kurvatur alam semesta. Dan yang terakhir ada A, yaitu faktor skala. Lalu ada komponen pengisi alam semesta. Yang pertama ada radiasi, yang kedua ada materi, dan yang terakhir ada vakum. Lalu kita ke sejarah thermal alam semesta, di mana yang pertama inflasi, yaitu waktu setelah Big Bang 10⁻34, redshift dan temperaturnya tidak diketahui. Lalu bariogenesis, waktunya tidak diketahui, redshiftnya tidak diketahui, dan temperaturnya tidak diketahui. Lalu ada EW phase transition, di mana waktu setelah Big Bang-nya 20 ps, redshiftnya 10⁻15, dan temperatur T-nya 100 GeV. Lalu ada KCD phase transition, di mana waktunya 20, redshiftnya 10⁻12, dan temperatur T-nya 150 MeV. Lalu ada dark matter freeze out, di mana ketiganya tidak diketahui. Lalu decouple neutrino. Yang pertama itu waktu setelah Big Bang, yaitu 1 second, redshiftnya 6 kali 10⁻9, dan temperatur T-nya 1 MeV. Lalu ada anihilasi elektron positron, di mana waktunya 6 second, redshiftnya 2 kali 10⁻9, dan temperaturnya 500 keV. Lalu ada Big Bang nucleosynthesis, di mana waktunya 3 menit, redshiftnya 4 kali 10⁻8, dan temperatur T-nya 100 keV. Lalu ada kesetaraan materi radiasi, di mana waktunya 60 kR, redshiftnya 3400, dan temperaturnya 0,75 EV. Lalu ada rekombinasi, di mana waktunya 260 sampai 380 kR, redshiftnya 1100 sampai 1400. Lalu ada temperaturnya 0,26 sampai 0,33 EV. Lalu ada decouple foton, di mana waktu setelah Big Bang-nya 380 kR, redshiftnya 1000 sampai 1200, dan temperaturnya 0,23 sampai 0,28 EV. Lalu ada reionisasi, di mana waktu setelah Big Bang 100 sampai 400 MeV, redshiftnya 11 sampai 30, dan temperatur T-nya 2,6 sampai 7 MeV.
Lalu ada kesetaraan energi di mana waktu setelah Big Bang-nya itu 9 GYR, redshift-nya 0,4 dan temperaturnya 0,33 MeV. Dan yang terakhir ada materi saat ini di mana waktu setelah Big Bang-nya 13,8 GYR, redshift-nya 0 dan temperaturnya 0,24 MeV. Nomor 11. Salah satu ciri spektrum galaksi jauh adalah diamati fitur Lyman alpha Forest pada spektrumnya. Berikut adalah contoh spektrum galaksi jauh dengan fitur Lyman alpha Forest. Bisa dilihat dari gambar di bawah. Nah, selain pengamatan spektrum, kosmologi dewasa ini juga dapat memprediksi kelimpahan materi di alam semesta. Materi adalah komponen di alam semesta yang bersifat non-relativistik. Kelimpahan materi di alam semesta dapat diperoleh dari pengamatan kosmologi. Semakin banyak pengamatan, maka nilai kelimpahan ini semakin dibatasi. Berikut adalah kelimpahan materi saat ini. Bisa dilihat dari gambar di bawah. Pertanyaannya adalah, berapakah kerapatan materi saat galaksi jauh tersebut diemisikan? Asumsikan alam semesta datar dan H0 sama dengan 70 km per S per MPC. Jadi, jawaban nomor 11 adalah C. Pembahasannya, kelimpahan materi saat ini adalah 0,3 berdasarkan hasil digambar. Kerapatan materi saat ini adalah ρm, 0 dibagi ρc,0. Kerapatan materi kritis bisa dicari dengan 3H0 kuadrat dibagi 8πg sama dengan 9,2079 dikali 10 pangkat min 27 kg per meter kubik. Sehingga kerapatan materi saat ini adalah 2,762 dikali 10 pangkat min 27 kg per meter kubik. Hubungan antara kerapatan materi dan redshift adalah ρm berbanding lurus 1 ditambah Z pangkat 3. Redshift galaksi tersebut adalah 2,536. Sehingga ρm, Z dibagi ρm, 0 sama dengan 1 ditambah Z kubik. ρmz sama dengan ρm 0. 1 tambah Z kubik sama dengan 1,221 dikali 10 pangkat min 25 kg per meter kubik. Jadi jawabannya adalah C. Gunakan gambar ini untuk menjawab soal 12-14. Nomor 12. Waktu T sama dengan 0 didefinisikan ledakan Big Bang. Asumsi materi yang terlontar lebih jauh memiliki kecepatan yang lebih besar, begitu juga sebaliknya. Alam semesta kita mengembang dan seiring dengan bertambahnya usia alam semesta, ukuran alam semesta pun menjadi lebih besar. Dari pengamatan Hubble, kita juga mengetahui bahwa semakin jauh galaksi, kecepatan menjauh juga semakin tinggi. Jika kita berada di suatu tempat di alam semesta dan diketahui sumber ledakan Big Bang yang pertama kali berada di RA sama dengan 0 jam, manakah kurva kecepatan radial yang benar menurut kasus ini? Pembahasan nomor 12. Misalnya kita membagi seperti gambar berikut. Misal kamu berada di lingkaran orange, pusat berwarna kuning. Kamu akan mengamati bintang semua menjauh di semua asensio rekta. Dengan konsentrasi bintang dengan arah RA sekitar 0 akan lebih banyak. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 13. Sebuah awan gas tiba-tiba runtuh akibat gravitasinya. Akibatnya adanya gelombang kejut dari supernova yang beda jarak 1 PC darinya. Semua gas jatuh ke pusat massa dengan waktu dinamik 1 tahun. Jika salah satu kamera diletakkan pada salah satu batuan yang beda di dalam awan gas itu, juga terseret ke arah vektor pusat massa dan diketahui koordinat pusat massa menurut kamera tersebut adalah RA sama dengan 0 jam. Tentukan kurva cahaya yang teramati. Pembahasan nomor 13. Jika semua terhisap ke dalam, maka benda-benda sekitar RA sama dengan 0 akan teramati. Ada juga yang menjauh untuk benda yang dekat dengan pusat, dan mendekati untuk benda-benda yang jauh dari pusat namun masih di RA sama dengan 0. Untuk di RA sama dengan plus minus 90 tidak teramati, kecepatan radial karena tegak lurus. Untuk RA sama dengan plus minus 180, semua akan menjauhi. Maka jawabannya adalah B. Nomor 14. Diandaikan pusat sebuah galaksi memiliki koordinat RA sama dengan 0 jam. Semua gas, debu, dan bintang mengelilingi pusat galaksi dalam arah berlawanan jarum jam. Manakah skema yang tepat? Perlu dicatat. Kecepatan makin besar ketika makin jauh dari pusat.
Pembahasan nomor 14. Kurva yang teramati akan seperti kurva F, sama seperti kurva kecepatan rotasi galaksi kita. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya kita ke nomor 15. Berikut adalah pernyataan yang salah mengenai halo galaksi. Yang A, halo galaksi ditempati oleh objek-objek yang lebih tua dari piringan galaksi, kebanyakan berisi gugus bola. Selanjutnya yang B, melalui pemetaan gugus bola di halo, dapat ditentukan pusat dari semua gugus bola adalah pusat galaksi. Yang C, halo galaksi merupakan lapisan yang menyelubungi piringan dan pusat galaksi, berbentuk elipsoida dengan ukuran setara dengan batas piringan galaksi. Yang D, merupakan tempat dari bintang-bintang deret utama yang memiliki kelas O dan B. Yang E, di halo galaksi terdapat materi gelap. Pembahasan nomor 15. Mari kita analisis satu persatu dari pernyataan di atas. Halo galaksi merupakan lapisan yang menyelubungi piringan dan pusat galaksi, berbentuk elipsoida dengan ukuran setara dengan batas piringan galaksi. Nah, pernyataan ini adalah benar. Selanjutnya yang B, merupakan tempat dari bintang-bintang deret utama yang memiliki kelas O dan B. Nah, pernyataan ini adalah salah karena halo galaksi berisi bintang-bintang tua, sedangkan bintang kelas O dan B deret utama adalah bintang-bintang. Selanjutnya, pernyataan C, halo galaksi ditempati oleh objek-objek yang lebih tua dari piringan galaksi, kebanyakan berisi gugus bola. Nah, pernyataan ini benar. Yang D, merupakan pemetaan gugus bola di halo, dapat ditentukan pusat dari semua gugus bola adalah pusat galaksi. Nah, pernyataan ini juga benar. Yang E, di halo galaksi terdapat materi gelap. Pernyataan ini juga benar. Jadi, jawabannya adalah B. Selanjutnya kita ke nomor 16. Alasan mengapa pusat galaksi tidak dapat diamati di semua panjang gelombang adalah, nah jawabannya ini adalah B. Banyak debu dan gas yang ukurannya seorde dengan panjang gelombang tertentu sehingga tidak dapat menembus debu dan gas tersebut. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya kita ke nomor 17. Pilihlah pernyataan yang tepat mengenai persamaan Friedman. Mari kita analisis satu persatu dari pernyataan di atas. Yang A, persamaan ini menjelaskan tentang alam semesta yang homogen namun tidak isotropik. Nah, pernyataan ini salah. Yang B, persamaan ini menjelaskan tentang alam semesta yang isotropik namun tidak homogen. Nah, pernyataan ini juga salah. Yang C, persamaan ini menjelaskan tentang pengembangan alam semesta yang dipengaruhi oleh komponen-komponen yang ada di alam semesta dan kurvatur alam semesta. Nah, pernyataan ini adalah benar. Yang D, persamaan ini menceritakan tentang alam semesta yang mengembang dipercepat karena pengamatan galaksi-galaksi jauh. Pernyataan ini juga salah. Dan yang E, persamaan ini menjelaskan tentang alam semesta yang statik. Nah, pernyataan ini juga salah. Jadi, jawabannya adalah B. Selanjutnya kita ke nomor 18. Jika alam semesta ini mengembang dengan kurvatur datar, maka pernyataan yang tepat adalah, nah jawabannya ini adalah D. Alam semesta akan mengembang selamanya, namun kecepatan dari pengembangan alam semesta akan asimptotik, 0 pada T yang besar. Selanjutnya kita ke nomor 19. Jika densitas alam semesta lebih besar dibandingkan dengan densitas kritis, maka, nah jawabannya ini adalah C. Dari persamaan Friedman, jika densitasnya melebihi kerapatan kritis, berarti ada faktor kurvatur. Kerapatan kritis menunjukkan kurvatur alam semesta yang datar. Kemungkinan yang menambah adalah bagian kurvaturnya. Jika lebih besar, maka kurvatur positif yang akan mendukung. Jika alam semesta berkurvatur positif, maka akan berhenti mengembang pada suatu titik lalu akan berkontraksi. Jadi jawabannya adalah C. Dan soal yang terakhir adalah nomor 20. Jika kita tarik sejarah dari awal Big Bang hingga sekarang, pada waktu 10 pangkat min 36 sampai 10 pangkat min 34, setelah Big Bang terjadi inflasi. Inflasi adalah peristiwa ketika alam semesta ini mengembang dipercepat dalam waktu yang singkat. Apa yang mendasari para ahli untuk mengusulkan adanya inflasi saat alam semesta dini? Nah, jawabannya adalah C. Karena adanya masalah inflasi karena 3 masalah yaitu kurvatur yang datar, monopol yang jumlahnya sedikit, dan temperatur CMB yang hampir seragam di semua lokasi atau horizon. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Wah, berdasarkan materi tentang galaksi dan kosmologi tadi yang sudah kita bahas tadi, kita jadi tahu ya apa itu galaksi dan kosmologi. Mereka dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari seperti navigasi dan GPS.
Ternyata astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Bagaimana? Ternyata fisika itu sangat mudah ya, asalkan kita rajin berlatih. Maka dari itu, jangan lupa belajar dan berlatih, serta banyak baca bukunya ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.